Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Vela Melani Putri dengan NIM 8604235553, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas filsafat ilmu tentang pilar-pilar pendidikan dan referensinya di era digital. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar diartikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan yang berfungsi sebagai fondasi utama agar sistem pendidikan tidak mudah runtuh di tengah perubahan zaman. Pilar juga merupakan penyangga agar sistem pendidikan dapat berdiri kokoh mencapai tujuannya. Baik, materi kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara memiliki 3 peran utama, yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan memberi teladan sebagai guru atau pendidik, kita harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, disiplin, tanggung jawab, dan moral. Yang kedua yaitu Ing Madya Mangun Karso, artinya di tengah membangun semangat. Sebagai guru, berada di tengah-tengah peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan mengembangkan kreativitas serta semangat belajar mereka. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Sebagai guru, kita harus memberi dukungan, arahan, dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu belajar secara mandiri dan mengembangkan motivasinya. Yang ketiga, analisis referensi dan tantangan penerapan pada era digital. Yang pertama, dalam pembelajaran daring, prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan dalam pembelajaran berbasis teknologi. Guru dapat menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak dan mendampingi siswa saat proses pembelajaran berlangsung, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri melalui berbagai platform digital. Tantangan penerapannya yaitu pembelajaran daring, komunikasi terbatas, sulit memberi teladan langsung, dan motivasi siswa menurun. Kedua, dalam literasi digital, di era digital menuntut peserta didik memiliki kemampuan memilah informasi yang benar dan bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial. Guru berperan sebagai pembimbing yang mengajarkan etika digital, keamanan siber, dan pemanfaatan teknologi secara positif. Tangan penerapannya yaitu penyebaran hoaks, kecanduan gawai, dan media sosial. Ketiga, dalam pembentukan karakter peserta didik, perkembangan teknologi membawa dampak positif dan negatif. Nilai-nilai keteladanan, tanggung jawab, disiplin, dan integritas yang diajarkan melalui prinsip Ki Hajar Dewantara yang sangat penting untuk membentuk karakter peserta didik agar tidak terpengaruh oleh informasi negatif di berbagai internet. Tantangan penerapannya yaitu degradasi moral akibat pengaruh negatif digital, berkurangnya interaksi sosial langsung. Peserta didik terbiasa akibat kepuasan yang instan, menggunakan AI tanpa berpikir krisis rasional. Keempat, dalam peran guru, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tetapi berperan sebagai fasilitator, motivator, dan mentor yang membantu peserta didik menemukan serta mengelola informasi dari berbagai sumber digital. Tangan penerapannya yaitu guru harus mendesain pembelajaran digital yang menarik, mengatasi kesenjangan akses atau infrastruktur, dan mengajarkan filter informasi. Materi yang keempat yaitu refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Prinsip
Ki Hajar Dewantara dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini dengan yang pertama, menjadi fondasi adaptif. Dengan ini, prinsip universal yang tetap relevan terhadap perubahan zaman. Yang kedua, mengutamakan karakter. Dengan ini, nilai karakter tetap penting di era teknologi sebagai benteng moral. Yang ketiga, peran guru tak tergantikan. Dengan ini, guru tetap menjadi teladan, pembangun niat, dan pemberi dorongan meski teknologi berkembang. Yang keempat, mengatasi kesenjangan. Dengan ini, kita fokus pada pendampingan manusia, bukan hanya infrastruktur teknologi. Artinya, prinsip Ki Hajar Dewantara bukan sekedar warisan sejarah, melainkan kerangka hidup yang dapat memulihkan kualitas pendidikan nasional di tengah gempuran digital dan di era perkembangan zaman. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.